Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Sandiaga Uno bikin hartanya naik 6,06 triliun. PR hanya 2 kali, laba naik 1082% dan DER 9%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki oleh Sandiaga Uno. Di tahun 2021, saham ini sangat spektakuler karena menghasilkan kenaikan di atas 300%. Hal itu juga disebabkan oleh peningkatan laba yang bahkan naik hingga di atas 1000%. Nah, dari dua hal itu saja, kekayaan Sandiaga Uno naik signifikan. Dengan kepemilikan saham sebanyak 2,91 miliar lembar, selama tahun 2021, kekayaan Sandi sudah naik 6,06 triliun. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SRTG punya aset 49,4 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 35,04 triliun, yang artinya aset perusahaan naik 14,36 triliun atau 40,98% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 49,4 triliun, perusahaan punya investasi pada saham sebanyak 47,32 triliun, yang artinya 95,79% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada saham. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 14,04 triliun atau 42,19%. Selain investasi pada saham, ada juga investasi pada efek ekuitas lain. Dari total aset 49,4 triliun, perusahaan punya investasi pada efek ekuitas lain sejumlah 1,46 triliun. Artinya, 2,96% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada efek ekuitas lain. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,35 triliun atau 31,53%. Kedua, liabilitas. SRTG punya liabilitas 4,21 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 3,65 triliun, yang artinya hutang perusahaan naik 0,56 triliun atau 15,34% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 4,21 triliun, perusahaan punya pinjaman sebanyak 3,48 triliun, yang artinya 82,66% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,26 triliun atau 8,07%. Selain pinjaman, ada juga liabilitas pajak tangguhan. Dari total liabilitas 4,21 triliun, perusahaan punya liabilitas pajak tangguhan sebanyak 0,64 triliun. Artinya, 15,20% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas pajak tangguhan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,32 triliun atau 100%. Ketiga, ekuitas. SRTG punya ekuitas 45,16 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 31,37 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 13,79 triliun atau 43,96%. Nah, dari total liabilitas 45,16 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 39,35 triliun. Artinya, 87,62% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum dicadangkan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,77 triliun atau 53,37%. Keempat, pendapatan. SRTG punya pendapatan 14,69 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1,3 triliun, yang berarti pendapatan perusahaan naik 13,39 triliun atau 1030% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. SRTG punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,316 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 0,487 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 0,171 triliun atau 35,11% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. SRTG mampu menghasilkan laba sebanyak 14,07 triliun.
Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,19 triliun, berarti laba perusahaan naik 12,88 triliun atau 1082,35% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SRTG punya ROE 41,55% dengan NPM 1614%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DR 9,34%. Rasio keuangan SRTG luar biasa dan melewati batas wajar. Hal itu karena laba naik 1000% sehingga menyebabkan kenaikan ROE dan NPM yang sangat besar. Dari sisi DER, perusahaan juga punya komposisi yang rendah bahkan di bawah 10%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 2,02 kali dan PBV 0,84 kali. Perusahaan punya valuasi yang masih rendah dan bisa dianalisa lebih jauh. Apalagi dengan kenaikan laba 12,88 triliun, membuat PER saham ini hanya sebesar 2 kali saja. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada peningkatan investasi saham. Kedua, peningkatan total liabilitas berasal dari kenaikan pinjaman dan liabilitas pajak taguhan. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang belum dicadangkan bertambah. Keempat, laba meningkat signifikan dikarenakan terjadi kenaikan pendapatan yang mencapai 1030%. Kelima, rasio keuangan luar biasa akibat kenaikan laba. Keenam, valuasi SRTG juga berdampak baik akibat laba yang naik, di mana PER mengalami penurunan sehingga hanya sebesar 2 kali saja. Demikian analisis singkat saham SRTG berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Thank you.